Halo semua, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Lucia Leticia Maria Kaparang, mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Katolik de La Salle Manado. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan sebuah video yang merupakan tugas terakhir atau proyek terakhir dalam mata kuliah kewarganegaraan sekaligus penunjang ujian akhir semester oleh Sir Primus Ariesan. Kita masuk pada soal yang pertama. Kebebasan menurut John Stuart Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju ke sikap positif dan tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Melihat situasi dan kondisi kebebasan yang terjadi di Indonesia saat ini, dengan dasar kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, bagaimana tanggapan Anda? Seperti yang kita semua tahu, dan seperti yang dikatakan oleh John Stuart Mill, yaitu kebebasan bukanlah sebuah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju ke sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain, atau dengan kata lain, kebebasan yang dibatasi oleh hak-hak orang lain dan tidak mengarah pada perbuatan jahat. Kita semua tahu bahwa setiap insan di muka bumi memiliki hak mereka masing-masing. Di Indonesia sendiri, kebebasan digolongkan dalam beberapa aspek. Salah satunya adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Semua warga negara mempunyai kebebasan untuk berpendapat di muka umum tanpa takut karena sudah dijamin oleh undang-undang, namun dengan bersyarat. Seperti halnya definisi kebebasan menurut John Stuart Mill, dalam Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1998 Pasal 4 dikatakan bahwa penyampaian pendapat harus mewujudkan kebebasan bertanggung jawab, yaitu dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku. Namun, layaknya sebuah debat, pasti ada saja argumen-argumen yang mendukung dan menentang pada suatu pernyataan. Seperti contohnya kasus yang pernah booming, yaitu komika-komika Indonesia yang melakukan stand up dengan mengikut sertakan opini mereka terkait sebuah topik yang memunculkan kontra pada beberapa kelompok yang bahwasanya itu merupakan opini pribadi mereka yang dijadikan sebagai kritik dengan pengemasan komedi yang tentu saja dapat diharapkan dapat membantu beberapa pihak. Namun, inilah mengapa walaupun kebebasan merupakan unsur penting dalam kehidupan seseorang, termasuk kebebasan untuk memberikan pendapat, namun kebebasan tetap diperlukan adanya dengan batasan, karena tidak semua opini dapat diterima dengan baik oleh beberapa orang atau beberapa kelompok, walaupun pada nyatanya batasan tersebut sering dijadikan sebagai senjata sebagian orang untuk menjatuhkan opini pribadi, bahkan tindakan seseorang, seperti contoh kasusnya yaitu tuduhan penistaan agama terhadap suatu kepercayaan, dan masih banyak lagi. Dan yang paling sangat disayangkan juga, ada juga beberapa oknum yang dengan sengaja menyampaikan opini menjatuhkan yang membuat masyarakat resah sampai menutup wajah dengan menutup wajah dengan topeng bahwa semua orang berhak untuk memberikan pendapat. Adanya kebebasan diharapkan kiranya tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, melainkan menjadi suatu sarana kepada kita semua sebagai warga negara untuk saling melengkapi, seperti contohnya pemerintah yang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mendengarkan aspirasi rakyat. Pertanyaan kedua, penyebaran informasi negatif melalui alat-alat elektronik, cepatnya perubahan dan perkembangan teknologi dan kejahatan dalam dunia informasi, serta teknologi mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Meskipun demikian, pelanggaran masyarakat terhadap ketentuan dan semakin maraknya terjadi, seperti berita bohong atau tindakan keresahan serta kejahatan melalui media masih sering terjadi. Apa tanggapan Anda dan bagaimana cara mengatasinya? Dalam praktiknya, cybercrime dan tindakan penyebaran berita palsu bisa dilakukan seorang ataupun sekelompok dalam waktu yang bersama-sama. Para pelaku tentu saja adalah orang-orang yang sudah ahli dalam berbagai tindak hacking, berbagai tindak manipulasi berita. Bahkan tidak jarang sebuah aksi mereka dapat dilakukan di berbagai tempat, berbagai platform dalam kurun waktu yang bersamaan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, pemerintah khususnya sudah menciptakan sebuah undang-undang agar menghindari hal-hal atau agar mengatasi masalah-masalah terkait kejahatan dalam dunia informasi dan teknologi. Namun nyatanya, dengan adanya undang-undang tersebut nampaknya belum cukup membuat para pelaku cybercrime berhenti dari aksi yang kurang terpuji mereka. Tentu saja hal tersebut bisa menjadi momok besar dalam kehidupan bernegara kita. Banyak keluarga yang dirugikan, bahkan hingga instansi dan negara kita sendiri, contohnya kasus hacking dan skimmer, serta masih banyak lain. Dan masih banyak lagi. Menurut saya pribadi, mengapa hal tersebut masih terjadi walaupun telah diadakan undang-undang yang terkait. Itu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi karena yang lebih bermanfaat. Serta selain itu, yang terpenting adalah lemahnya pengamanan yang dilakukan oleh aparat dalam bidang teknologi dan informasi, yang dapat dilihat dari merajalelanya hacker dari dalam bahkan dari luar negeri sekalipun. Untuk itu diperlukan peran lebih dari aparat dalam menanggapi kasus-kasus semacam ini. Pelaksanaan undang-undang ITE atau undang-undang terkait teknologi harus betul-betul diwujudkan oleh aparat berwenang, karena kelengahan aparat menjadi sebuah peluang besar bagi para pelaku untuk melakukan tindakan pelanggarannya. Untuk itu, saran saya itu lebih memperketat apa saja informasi yang akan masuk lewat media internet, lebih melakukan seleksi terhadap situs website yang berpotensi melakukan tindak cybercrime. Selain itu, ketegasan aparat dalam mengamankan pelaku cybercrime yang juga sangat-sangat dibutuhkan karena para pelaku akan terus melakukan aksinya jika aparat tidak pernah bertindak melalui hukum. Dan untuk masyarakat sendiri, baiknya menyeleksi terlebih dahulu sebelum memberikan identitas diri atau transaksi di dalam sebuah situs, dan bijaksanalah dalam menggunakan internet agar terhindar dari hal-hal yang kurang mengenakan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa diperlukan konsep wawasan Nusantara sebagaimana dikatakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan, serta kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa saja terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara? Seperti yang kita semua tahu bahwa wawasan Nusantara sendiri adalah cara pandang rakyat Indonesia terhadap lingkungan dengan mengutamakan kesatuan, persatuan suatu negara dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Fungsi dari wawasan Nusantara sendiri adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan perbuatan-perbuatan dalam rangka berjalannya tujuan negara itu sendiri. Seperti yang kita semua tahu bahwa negara kita Indonesia merupakan negara yang multikultural, di mana Indonesia memiliki suku, ras, budaya, bahasa, bahkan agama yang beragam, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itulah mengapa wawasan Nusantara sangat penting dan dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena tanpa wawasan Nusantara, akan sulit rasanya untuk menyatukan rakyat yang
dilahirkan dengan adat istiadat yang berbeda, yang dibesarkan dengan bahasa yang berbeda, yang hidup dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya memiliki wawasan Nusantara sebagai bentuk perwujudan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Selain itu, paham akan wawasan Nusantara juga bisa meningkatkan rasa bangga atas bangsa, karena sesungguhnya Indonesia dikaruniai oleh sebuah keberagaman yang walaupun sudah terdiri dari berbagai macam pulau, kita masih bisa disatukan. Tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara dan rakyat yang hidup dalam negara kita Indonesia. Wawasan Nusantara dapat menciptakan sikap saling menghargai, persatuan walaupun kita dibedakan dari berbagai macam bahasa dan dibedakan dari berbagai macam agama, bahkan kita dibedakan dari pulau-pulau yang sangat-sangat berjauhan. Ya, untuk apa yang akan terjadi pada bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi mengenai wawasan Nusantara? Ya tentu saja, seperti yang kita lihat kasus-kasus belakangan ini, di mana terdapat segelintir atau sekelompok orang yang berusaha untuk memecah belahkan kepercayaan masyarakat Indonesia, karena mereka tidak mengerti sama sekali tentang konsepsi wawasan Nusantara. Dan pada akhirnya, agamalah yang menjadi senjata mereka agar dapat merealisasikan tujuan mereka. Mereka merasa diri yang paling benar, mereka merasa diri yang paling suci, dan lain sebagainya. Mereka tidak menyadari bahwasannya mereka hidup dan tinggal dan bernaung di dalam negara yang begitu majemuk. Mereka hanya mengetahui bahwa negara yang mereka tinggali adalah negara yang kaya, yang kaya raya akan alam dan berbagai macam budaya, sehingga mereka ingin mengambil alih kekayaan itu. Dan tentu saja senjata yang mereka gunakan adalah SARA, karena mereka tidak mengetahui wawasan Nusantara. Sikap egois dan merasa paling benar yang timbul akibat tidak adanya konsepsi wawasan Nusantara dapat menghancurkan bahkan memecah belah warga negara yang berdampak pada keutuhan negara itu sendiri. Dan inilah yang terjadi, kira-kira inilah yang akan terjadi, yaitu kekacauan karena tidak ada rasa persatuan yang hidup di dalam benak setiap warga negara. Itulah mengapa bahwa mempelajari konsepsi wawasan Nusantara ini sangatlah penting demi keutuhan bangsa negara. Kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Dalam negara demokrasi di Indonesia, saat ini, ajakan bela negara seperti amanat konstitusi pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia 1945 dianggap tidak menarik dan sudah usang. Masyarakat tidak suka mengikuti wajib militer. Hal itu diakibatkan oleh kurangnya pemberian kesadaran kepada generasi muda, khususnya di kalangan kampus, untuk mencintai negara dan taat pada peraturan yang berlaku. Bagaimana tanggapan Anda? Seperti yang kita semua tahu, bahwa berdirinya negara Republik Indonesia ini membutuhkan usaha yang cukup keras, khususnya pada saat kita mengalami masa penjajahan. Melihat Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, hanya persatuanlah yang kira-kira dapat menyatukan negara kita Republik Indonesia. Seperti yang kita tahu, pemberitaan baru-baru ini mengenai sikap bela negara, pemerintah bahkan hendak mengusulkan tentang penerapan wajib militer agar dapat menumbuhkan rasa bela tanah air serta membentuk karakter para generasi bangsa agar lebih baik ke depannya. Hal itu dikarenakan dalam menjaga ketahanan suatu negara diperlukan orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya, yang memang ahli dalam bidang militer, seperti halnya tentara yang merupakan anggota militer. Dengan begitu, peran masyarakat juga sama penting dengan tentara. Hanya saja, untuk anggota militer memiliki beban kewajiban yang lebih daripada warga. Biasanya dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara, walaupun pada hakikatnya setiap warga negara memang memiliki kewajiban untuk ikut dalam bela negara. Namun,
Pernyataan mengenai masyarakat yang tidak suka mengikuti wajib militer menurut saya memang benar, apalagi pada kalangan pemuda atau penerus bangsa. Hal itu tidak luput dari pikiran untuk hidup bebas yang disukai pemuda tanpa terikat dalam suatu peraturan yang cukup ketat, seperti halnya ikatan militer. Dalam berbagai macam aturan karena pada bidang militer itu banyak peraturan yang harus ditaati. Stigma mengenai masuk militer merupakan salah satu langkah untuk mengunci diri dalam sebuah peraturan telah mendarah daging, sehingga mahasiswa lebih memilih untuk hidup pada pekerjaan yang dianggapnya lebih menarik tanpa mengetahui atau tanpa tahu betapa pentingnya militer dalam pertahanan negara. Dan mengenai kampus yang kurang memberitahukan mengenai pentingnya militer, menurut saya pentingnya rasa cinta tanah air atau bela negara lewat militer, menurut saya itu kurang benar karena beberapa bahkan hampir semua kampus di seluruh pelosok Indonesia ini mengajarkan para mahasiswanya untuk hidup mencintai tanah air dan rela memberikan nyawa bahkan untuk tanah air sendiri. Bahkan beberapa perguruan tinggi memberikan pembelajaran mengenai kewarganegaraan ini bahkan hingga semester atas. Nah, itu semua tinggal bergantung dari sikap mahasiswa itu sendiri. Apakah dia ingin mengambil langkah selanjutnya ke arah yang lebih untuk mempertahankan negara kita Republik Indonesia seperti militer, kepolisian, dan lain-lain. Karena sebenarnya pada dasarnya tugas kampus adalah memberikan arahan, bukan memaksa mahasiswa untuk ikut dalam militer tersebut. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan yang kelima. Menurut Anda, apakah penegakan hukum terhadap pelaku teror di Indonesia perlu dilakukan secara cepat dan terpadu, seperti ketika polisi mendengar laporan intel tentang rencana kaum radikalis untuk melakukan teror, maka tanpa memerlukan pembuktian, tersangka langsung ditangkap dan jika melawan langsung dilumpuhkan petugas? Bagaimana tanggapan Anda dihubungkan dengan konsep hak asasi manusia? Seperti yang kita semua tahu bahwa radikalisme merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji bahkan membahayakan keutuhan negara kita Republik Indonesia. Karena tidak hanya merugikan negara, bahkan merugikan setiap unsur yang hidup di dalamnya. Kira-kira ada 4 penyebab berkembangnya radikalisme di Indonesia, yaitu faktor finansial, ideologi, agama, dan politik. Menurut saya pribadi, pemberantasan terorisme harus tetap memperhatikan HAM karena HAM harus menjadi prinsip yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, tentu saja setiap warganya memiliki hak asasi masing-masing, baik itu untuk hidup, untuk berbicara, dan sebagainya. Walaupun tetap memperhatikan HAM, pemerintah tetap harus bersikap tegas dalam memberantas sampai ke akarnya. Namun, di sisi lainnya melihat akibat dari bahaya dari ancaman terorisme, HAM bisa dikesampingkan. Hal ini karena HAM memberikan batasan-batasan yang dianggap menghalangi penegakan hukum. Misalnya, penangkapan atas terduga teroris harus memenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup. Penegak hukum tidak bisa menangkap terduga teroris secara sewenang-wenang tanpa ada bukti yang kuat, yang pada akhirnya membuat peluang kepada mereka untuk melakukan tindakan mereka kembali. Pelaku teror harus ditindak secara hukum bahkan tanpa ada pengampunan. Karena sebagian besar dari pelaku teror tidak lagi memperhatikan hak mereka sebagai manusia. Bisa dilihat dari kasus bom bunuh diri di mana mereka tetap siap sedia mati demi aliran yang mereka percayai, bahkan dengan sasaran membunuh banyak orang. Jadi, walaupun konsep bahwa HAM merupakan bagian dari seluruh manusia yang hidup di bumi, namun sudah sepatutnya mereka mendapat hukuman setimpal seperti yang mereka perbuat, karena keberadaan mereka dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat banyak dan membuat keresahan yang menimbulkan perpecahan. Untuk pertanyaan yang keenam, buruknya
kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Untuk itu, pelaksanaan demokrasi Pancasila sangat diperlukan. Jelaskan argumentasi Anda. Kinerja lembaga politik memang menjadi persoalan yang sangat berat di negara kita, karena banyak masalah yang terjadi di negeri ini, di mana lembaga perwakilan yang merupakan suatu kekuatan dalam sebuah demokrasi di dalam suatu negara. Mengapa? Karena lembaga perwakilan ini menjadi tempat atau wadah yang menampung aspirasi rakyat yang telah dibentuk secara demokrasi melalui pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena pada dasarnya mereka yang dipilih oleh rakyat sudah seharusnya memberi diri untuk rakyat selama masa mereka bertugas. Namun pada kenyataannya, kinerja lembaga perwakilan dan parpol nampaknya masih kurang efektif dan tidak maksimal. Bisa dilihat dari para wakil rakyat yang sering melakukan kelalaian dalam melakukan tugasnya, yaitu sebagai penyalur suara rakyat. Akhirnya, kalimat perwakilan minus keterwakilan sudah sangat melekat pada lembaga perwakilan ini karena citra buruk yang mereka lakukan, di mana buruknya kinerja mereka dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada ketidakpercayaan dalam benak rakyat yang menaruh harapan pada mereka sejak awal mereka dilantik. Dalam hal ini, pelaksanaan demokrasi Pancasila memang sangat diperlukan, baik antara rakyat dan lembaga perwakilan serta parpol, karena demokrasi Pancasila berarti mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan sosial. Masih belum terlaksana dengan baik, dan ini merupakan sebuah pelajaran yang besar terhadap rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang memang berjiwa merakyat, bertanggung jawab dan berwawasan luas agar nantinya demokrasi Pancasila benar-benar terlaksana dengan baik dan bisa menjadi kekuatan sebagai negara yang berdasarkan Pancasila.